Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham besar dan bagus yang valuasi PBV-nya terendah dan dividennya 10%. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham ASII atau PT Astra International. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa kinerja perusahaan di tahun 2022 jika dibandingkan dengan 2021, hampir semua kinerja keuangan utamanya mengalami pertumbuhan. Bisa teman-teman lihat dari net revenue, net income, net earning per share, shareholders funds, dan net assets-nya mengalami peningkatan dalam tahun 2022. Nah, selain itu, Astra International ini menarik karena mereka punya berbagai segmen bisnis yang sangat beragam. Bisa teman-teman lihat di sini, mulai dari otomotif, finansial, heavy equipment, agribisnis, infrastructure, logistik, information technology, hingga properti. Nah, itu berarti perusahaan ini punya berbagai segmen usaha yang tentunya memiliki berbagai segmen pendapatan dan akan berpengaruh terhadap kontribusi laba dari setiap segmen bisnis usahanya. Nah, hal ini bisa menjadi hal yang positif karena apabila satu segmen lesu tapi segmen lain mengalami peningkatan, maka secara total kinerja ASII dapat terus meningkat. Sekarang kita lihat sekilas mengenai 3 segmen bisnis utama yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu penjualan mobil, penjualan motor, dan penjualan heavy equipment. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa kinerja penjualan mobil dan motornya masih mendominasi di H1 tahun 2022-nya. Sedangkan untuk penjualan heavy equipment cukup berkontribusi dengan angka sekitar 28%. Untuk brand-brandnya bisa teman-teman lihat di sini, seperti brand dari penjualan mobil yang terbesar adalah Toyota dan ada penjualan mobil lainnya. Untuk sepeda motor yang terbesar adalah Honda, dan untuk heavy equipment yang terbesar adalah brand Komatsu dan Sany. Nah, sekarang kita lihat kontributor laba dari berbagai sektor bisnisnya. Bisa teman-teman lihat sini bahwa sektor otomotif dan heavy equipment masih mendominasi dari total net income perusahaan ini, dengan persentase yang bisa teman-teman lihat seperti tampilan berikut ini. Nah, kita lihat sekilas untuk beberapa pertanyaan pada saat public expose yang dilakukan oleh perusahaan. Ternyata menariknya perusahaan ini masuk juga ke bisnis kesehatan. Seperti yang teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini, yang mana ada pertanyaan bahwa perusahaan ini mengakuisisi saham Hill dan saham Arko pada valuasi yang cukup premium. Apakah menurut Astra harga yang dibayarkan sebanding dengan potensi pertumbuhan ke depannya? Bisa teman-teman baca di sini untuk jawaban dari presiden direkturnya. Top manajemen menjawab bahwa investasi pada Hill dan Arko ini merupakan sesuai dengan peta jalan atau blueprint dari sektor-sektor yang ingin mereka masuki ke depannya. Itu berarti Astra ini punya berbagai segmen lini bisnis yang mana salah satunya adalah kesehatan. Lini bisnis ini mereka baru masuki dan tentunya diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan. Tapi yang perlu dicatatkan di sini adalah akuisisi Hill dan Arko ini memiliki valuasi yang cukup premium, sehingga kita lihat ke depannya apakah dua sektor usaha ini bisa memberikan kontribusi yang baik kepada perusahaan. Selain itu, ASI juga ternyata masuk ke bisnis bank digital. Seperti yang teman-teman baca di sini bahwa BJJ resmi dibawa kendali Astra dan akan menjadi bank digital. Nah, bisa teman-teman baca di sini bahwa perusahaan ini berinvestasi sekitar 3,9 triliun melalui anak perusahaannya untuk memiliki 49,56% saham. Kemudian kita lihat sekilas untuk target capex atau capital expenditure di tahun 2023. Ternyata capex perusahaan ini mengalami peningkatan di tahun 2023. Dari yang sebelumnya adalah 7,6 triliun untuk dialokasikan terkait bisnis pertambangan. Nah, tahun ini akan menjadi 25 hingga 26 triliun. Yang mana akan dialokasikan untuk pengembangan bisnis perusahaan di tahun 2023 ini. Itu berarti apabila capex-nya mengalami peningkatan, secara tidak langsung bisa saja biaya operasionalnya juga akan mengalami peningkatan. Sayangnya saham ASI ini punya jumlah hutang yang besar melebihi saldo kasnya. Kita lihat sekilas untuk aspek likuiditasnya. Jumlah liabilitasnya adalah 186 triliun, tapi saldo kasnya hanya 51,8 triliun rupiah. Itu berarti mereka butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Apalagi mayoritas hutang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun sebanyak 131 triliun rupiah.
Jika teman-teman bandingkan dengan saldo ekuitasnya sebanyak 186, maka rasio debt to equity-nya adalah 100%, yang mana berarti total hutangnya sama dengan total ekuitasnya. Kita lihat untuk laba ruginya, pendapatan perusahaan tumbuh di Q2 tahun 2023, tapi pendapatan lain-lainnya berkurang. Bisa teman-teman lihat di sini pendapatan bersihnya naik dari 143 menjadi 162. Begitu juga dengan beban pokok pendapatannya yang mengalami peningkatan. Nah, ada catatan di sini yang mana jika teman-teman lihat penyesuaian nilai wajar untuk PT Gotoh mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 3,7 menjadi 0,13. Itu akan berpengaruh terhadap pencapaian laba perusahaan. Bisa teman-teman lihat di sini, laba perusahaan mengalami penurunan dari 18,1 menjadi 17,4 triliun di tahun 2023, khususnya hingga Q2-nya. Hal itu disebabkan karena adanya penurunan pendapatan dari investasi PT Gotoh ini sendiri. Kita lihat sekilas untuk kinerja dalam 4 tahun terakhir. Meskipun laba di tahun 2023 berkurang hingga Q2-nya, tapi secara proyeksi, EPS diperkirakan tetap bertumbuh di tahun 2023 jika disetahunkan. Nah, selain itu, poin plus dari saham ASI ini juga mereka rutin membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Bisa teman-teman lihat di sini untuk rinciannya, EPS di tahun 2020 hingga 2023 diproyeksikan terus mengalami pertumbuhan dan mereka juga rutin membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Dividen yield yang ditawarkan juga menarik di tahun 2023 dengan angka 10%. Ini merupakan salah satu dividen yield yang cukup langka untuk saham ASII karena mereka membagi dividen dengan yield yang besar. Selain itu, valuasi per PBV-nya juga masih menarik dengan per 7,3 dan PBV 1,3. Dan rasio keuangannya juga cukup baik dengan angka NPM 10% dan ROE 18%. Tapi sebagai catatan, teman-teman harus ingat bahwa debt to equity rasionya sudah 100% dan hal itu tentu cukup harus diwaspadai. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir masih mengalami penurunan 10%, tapi di tahun 2023 kenaikan harga saham ASII cukup baik dengan angka 10% juga. Kita lihat untuk probabilitasnya, saham ASII ini menarik di bulan Oktober dalam 4 tahun terakhir. Kenapa? Karena selalu mengalami peningkatan di bulan tersebut. Tapi di bulan November dalam 4 tahun terakhir, saham ASII ini tidak pernah mengalami peningkatan 1 kali pun. Dari sisi historical PBV, ASI juga masih menarik karena diperdagangkan di area rata-ratanya dengan angka sekitar 1,4 kali dan sempat menyentuh angka 1,6 kali tapi sempat juga turun di bawah 1,1 kali. Demikianlah pembahasan singkat saham ASII. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Ingat, profit nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Nah, kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, the stock market. Dan ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silakan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.